Salah satu permasalahan gizi yang menjadi fokus pemerintah Indonesia adalah masalah stunting. Masalah anak pendek atau stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Seperti kita ketahui, pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, tetapi juga tinggi badan. Kondisi tinggi badan anak yang kurang atau lebih pendek jika dibandingkan dengan anak-anak seusianya menjadi faktor yang menandai stunting. Penyebab utamanya adalah kurangnya gizi kronis, yakni asupan gizi yang minim akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi dalam waktu cukup lama. Berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI pada tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita. SSGBI pada 2021 menempatkan Provinsi Banten sebagai 5 besar daerah dengan angka stunting tertinggi se-Indonesia. Angkanya mencapai 294.862 balita stunting. Berdasarkan data SSGBI, zona kuning ada di Kota Cilegon dan Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, sedangkan hijau ada di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang. Daerah yang masuk zona merah sendiri adalah Kabupaten Pandeglang dengan prevalensi stunting 37,8%. Tidak ada satupun kabupaten atau kota yang prevalensinya di bawah 10%. Dengan adanya hal itu, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar akan menjadikan prioritas dalam pencegahan stunting dengan melakukan 3 level yang disentuh. Ada 3 level yang akan kita sentuh. Level pertama yang disebut dengan charity, dari basis yang disebut dengan stunting dan gizi buruk ya. Charity itu adalah problem saudara-saudara kita makan atau tidak makan. Kedua adalah mengedukasi nanti agar keluarga itu berdaya sehingga dia setelah lepas dari charity diberi makan, dia bisa mandiri. Yang ketiga, nanti kita akan menggrup itu lebih besar. Setelah level keluarga, mereka akan berkembang menjadi agenda usaha yang pada level itu keberdayaannya sudah lebih luas. Dia bisa dalam cakupan wilayah desa atau RT atau dan seterusnya gitu. Dan itu nanti akan kita konekkan dengan kalau sudah level 3 bicara tentang pembiayaan. Mungkin kita konekkan ke KUR dan seterusnya. Dengan begitu maka kita bisa dalam rangka sustain pendekatan stunting dan gizi buruk ini berkelanjutan, dan kita berharap target Bapak Presiden menurunkan 14% dan seterusnya itu kita akan upayakan semaksimal mungkin. Termasuk nanti review APBD Kabupaten Kota, agenda pembiayaan mereka kepada stunting dan gizi buruk, termasuk salah satu yang kita verifikasi. Kalau memang belum terkonsentrasi ke sana yang cukup, kita minta di Bupati Wali Kota melihat kembali kebijakan itu. Jadi kita akan gunakan segala instrumen nanti. Lalu nanti kita akan data yang sudah mendapat terapi itu ada berapa waktu dan ada gas dari OPD masing-masing. Bukan mesti harus di PT AKB atau apa. Satpol PP pun punya tugas memastikan stunting sampai ke masyarakat. Awasi berdasarkan tupoksi, kan ada tuh. Karena ini perintah Bapak Presiden dengan 14% itu, dan itu acuannya itu. Acuan dasarnya itu. Syukur kalau kita bisa lebih dari itu. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024. Stunting yang sudah menjadi program kita harus terus dipercepat.
Dari data yang saya miliki ada perbaikan dalam prevalensi stunting dari 37% di 2013 menjadi 27,6% di 2019. Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tetapi saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi, dan target kita sesuai yang saya sampaikan, saya berikan pada Menteri Kesehatan di 2024 kita harus bisa turun menjadi 14%. Berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021, stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Kondisi stunting tidak hanya dirasakan ketika masih kecil, tetapi dampaknya akan terus terasa hingga dewasa. Hasil riset Pediatrics and International Child Health menyatakan anak stunting meningkatkan resiko diabetes saat sudah dewasa. Akibatnya, keseimbangan gula darah akan lebih cepat terganggu dan tubuh lebih mudah membentuk jaringan lemak saat anak mencapai usia dewasa. Selain itu, dampak jangka panjangnya akan mengakibatkan postur tubuh yang tidak optimal, menurunnya kesehatan reproduksi, kesulitan belajar saat masa sekolah, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, serta meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya. Maka dari itu, pencegahan sejak dini diperlukan untuk mengurangi resiko peningkatan stunting. Cara pencegahannya yaitu dengan penuhi nutrisi selama kehamilan, mengoptimalkan asupan nutrisi anak pada 1000 hari pertama kehidupan, yakni mulai saat kehamilan sampai usia 2 tahun, merupakan tindakan yang relatif ampuh untuk mencegah stunting pada anak. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi maupun suplemen atas anjuran dokter. Penuhi nutrisi si kecil dengan optimal. Pemberian ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro di dalamnya. Selanjutnya, jaga kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor sangat rentan menyebabkan anak-anak terkena serangan penyakit. Oleh karena itu, jagalah selalu kebersihan lingkungan. Mengatasi anak yang susah makan. Balita yang sulit atau sering memilih-milih makanan adalah tantangan bagi orang tua dalam memahami karakter, kemampuan makan, dan selera makan anak. Melalui pendekatan dan pemahaman yang baik, atasi masalah pemberian makanan untuk mendukung tumbuh kembang balita yang optimal. Lakukan pencegahan pada remaja putri. Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin. Remaja putri sebagai calon ibu di masa depan seharusnya memiliki status gizi yang baik. Pada remaja putri, stunting dapat dicegah dengan mengonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet per minggu. Periksa kadar hemoglobin pada calon pengantin. Guna melahirkan generasi yang lebih baik, setiap pasangan calon pengantin perlu melakukan sejumlah tes kesehatan. Salah satunya adalah pemeriksaan kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin yang rendah mungkin menandakan sebuah penyakit atau gangguan kesehatan seperti anemia. Untuk mencegah anemia bagi calon pengantin, dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah sebanyak 1 tablet per hari, minimal 1 bulan sebelum merencanakan kehamilan. Konsultasi dengan tim pelayanan kesehatan. Untuk memantau tumbuh kembang anak, bawa si kecil secara berkala ke posyandu. Posyandu menjadi pelayanan terdepan untuk mendeteksi dini terkait pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita yang dilakukan secara rutin, sehingga bila ada masalah pada pertumbuhan dan perkembangan anak dapat segera terdeteksi.